Amerika Serikat dilaporkan mengerahkan lebih dari 150 pesawat tempur dalam sebuah operasi militer yang disebut bertujuan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Operasi tersebut berlangsung pada Sabtu, 3 Januari 2026, dan melibatkan berbagai jenis pesawat tempur, termasuk jet khusus peperangan elektronik EA-18G Growler. Mengutip laporan The Wall Street Journal, WSJ, Selasa, 6 Januari 2026. Pengerahan kekuatan udara dalam jumlah besar ini menandai salah satu operasi militer Amerika Serikat paling kompleks di kawasan Amerika Latin dalam beberapa dekade terakhir. Di antara armada yang dikerahkan, keberadaan Boeing EA-18G Growler menjadi sorotan karena perannya yang spesifik dalam mengacaukan sistem komunikasi dan radar musuh. Pesawat ini dikenal sebagai tulang punggung kemampuan peperangan elektronik Angkatan Laut Amerika Serikat. Peran kunci jet Growler. EA-18G Growler merupakan pesawat yang dirancang khusus untuk peperangan elektronik, sebuah bidang pertempuran yang sempat kurang mendapat perhatian, namun kembali menonjol setelah penggunaannya secara luas dalam Perang Ukraina. Growler dioperasikan oleh Skuadron Angkatan Laut Amerika Serikat dan dijuluki Zappers. Dalam konteks operasi di Venezuela, pesawat ini diduga memainkan peran penting untuk melumpuhkan atau melemahkan sistem pertahanan udara negara tersebut. Menurut WSJ, Growler dan pesawat tempur Amerika Serikat lainnya dinilai mampu dengan relatif mudah menembus sistem pertahanan udara Venezuela, yang sebagian besar merupakan teknologi lama buatan era Soviet dan Rusia. Kecanggihan teknologi peperangan elektronik. Pesawat EA-18G Growler pertama kali dikirimkan ke Angkatan Laut Amerika Serikat pada 2008. Sejak itu, kemampuannya terus dikembangkan, menjadikannya salah satu platform peperangan elektronik paling canggih di dunia. Salah satu kemampuan utama Growler adalah mensimulasikan kehadiran beberapa pesawat di radar musuh. Teknologi ini bekerja dengan cara mengambil sampel pulsa radar lawan, lalu mengirimkannya kembali sehingga menciptakan target palsu di layar radar. Selain itu, Growler dilengkapi rudal anti-radiasi yang dirancang untuk mendeteksi dan menghancurkan radar musuh. Rudal ini secara khusus menargetkan sumber emisi radar, membuat sistem pertahanan udara lawan menjadi rentan. Pesawat ini juga syarat dengan peralatan peperangan elektronik yang sebagian besar ditempatkan dalam POD besar di bawah sayap dan badan pesawat. EA-18G Growler diawaki oleh 2 personel, yakni seorang pilot dan seorang perwira sistem senjata yang memiliki keahlian khusus di bidang peperangan elektronik. Pada 2021, harga satu unit Growler diperkirakan mencapai sekitar 67 juta dolar Amerika Serikat, atau setara 1,1 triliun rupiah. Tantangan dan keterbatasan. Analis pertahanan dari agensi Partners, Nick Cunningham, menilai bahwa kemampuan Amerika Serikat untuk mengoperasikan pesawat tempur di wilayah udara Venezuela relatif tidak menemui hambatan besar. AS dapat dengan mudah terbang ke wilayah udara Venezuela karena menghadapi musuh dengan pertahanan udara yang terbatas, ujarnya, seperti dikutip WSJ. Namun, Cunningham juga mengingatkan bahwa taktik semacam ini belum tentu efektif jika diterapkan terhadap negara dengan kemampuan militer yang setara dan persenjataan lebih modern, seperti Rusia atau Cina. Kebangkitan peperangan elektronik. Peperangan elektronik sejatinya bukan konsep baru. Angkatan Laut Inggris telah melakukan pengacauan dan pencegatan komunikasi radio sejak awal abad ke-20. Namun, bagi militer Amerika Serikat, konflik-konflik modern seperti di Afghanistan dan Timur Tengah relatif tidak menuntut penggunaan intensif kemampuan ini. Kondisi tersebut sempat memunculkan kekhawatiran bahwa Pentagon mengabaikan pengembangan peperangan elektronik. Situasi berubah drastis setelah pecahnya Perang Ukraina, yang oleh banyak pengamat disebut sebagai konflik peperangan elektronik terbesar dalam sejarah modern. Sejak itu, militer Amerika Serikat mempercepat upaya untuk memperkuat dan memodernisasi kemampuan di bidang ini. Pelajaran dari Perang Ukraina. Dalam Perang Ukraina, penggunaan drone secara massal membuka peluang besar untuk mengacaukan dan memalsukan sinyal komunikasi. Rusia diketahui mengembangkan keahlian khusus dalam bidang ini dan bahkan mampu mengganggu peralatan buatan Amerika Serikat, termasuk sistem roket artileri mobilitas tinggi HIMARS. Pengacauan tersebut kerap dilakukan dengan metode yang relatif sederhana, seperti membanjiri drone atau roket dengan sinyal yang mengganggu koneksi ke operator atau sistem navigasi satelit. Meski demikian, hampir semua pesawat tempur modern saat ini telah dilengkapi sistem peperangan elektronik, terutama untuk melindungi komunikasi internal dan meningkatkan kemampuan bertahan di medan perang. Industri peperangan elektronik. Seiring meningkatnya kebutuhan militer, peperangan elektronik ini menjadi salah satu sektor paling menguntungkan dalam industri pertahanan global. Perusahaan-perusahaan senjata berlomba mengembangkan teknologi pengacau sinyal, radar, dan komunikasi. Produsen rudal Eropa, MBDA, misalnya,
memasarkan rudal yang dirancang khusus untuk mengacaukan sistem komunikasi dan radar musuh. Ada pula sistem umpan yang ditarik oleh pesawat atau kapal, menyerupai rudal dan memancarkan sinyal untuk mengecoh pertahanan lawan. Untuk melindungi diri dari gangguan sinyal, militer berbagai negara mulai mengembangkan metode komunikasi alternatif, termasuk penggunaan laser. Sementara itu, Rusia dan Ukraina masih memanfaatkan teknologi lama dengan menghubungkan sejumlah drone ke kabel serat optik. Kedepan, kecerdasan buatan dinilai akan membuka peluang baru dalam peperangan elektronik, baik untuk pengacauan sinyal maupun perlindungan sistem komunikasi. Operasi militer Amerika Serikat di Venezuela pun disebut menjadi salah satu contoh nyata bagaimana peperangan elektronik kembali memainkan peran sentral dalam strategi militer modern.